عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Kemarin kita bahas di dalam khutbah Id di Cirebon tentang masalah istiqamah. Karena memang kita melihat gejala-gejala permusuhan, gejala-gejala fitnah ahlul ahwa dan juga orang-orang kafir semakin gencar. Mereka tidak ridha kalau kita ahlus sunnah tetap di atas sunnah. Mereka tidak ridha ketika kita ahli tauhid tetap di atas tauhid. Tudingan-tudingan mereka selalu mengarah kepada ahli sunnah. Ketika mereka menjulukinya dengan wahabi, ketika mereka menjulukinya dengan salafi, kadang diiringi dengan salafi jihadi, sesungguhnya mereka mengarah kepada ahli sunnah. Dan itu wajar, karena memang syaitan, iblis menentang kebenaran dalam keadaan tahu tentang kebenaran. Maksud saya menentang kebenaran dalam keadaan tahu kebenaran
Mereka tahu mana yang benar, mana yang salah. Sehingga syaitan tidak begitu peduli dan tidak begitu menentang kalau memang mereka berjalan di atas jalan yang menyimpang. Tidak gencar, tidak begitu peduli dengan sekian banyak pemahaman-pemahaman Islam yang menyimpang, karena memang menyimpang. Tetapi yang ditakutkan, yang dikhawatirkan, yang membuat mereka gelisah, apakah syaitan dari kalangan jin ataupun syaitan dari kalangan manusia, adalah mereka yang berjalan di atas kebenaran. Mereka walaupun bahasanya berbicara tentang teroris, radikalisme, terorisme dan sebagainya, tetapi selalu mengarah kepada sunnah dan pada ahli sunnah. Kita tidak bicara hanya di Indonesia, kita bicara lebih luas lagi, seluruh dunia. Sehingga pernah dituduhkan oleh Menteri Pertahanan Amerika kalau nggak salah, bahwa kampus Universitas Islam Madinah perlu dirubah, kurikulumnya perlu diganti karena akan melahirkan teroris katanya. Sesungguhnya aneh kan? Yang pantasnya ucapan itu diarahkan mestinya kepada Syiah, yang jelas-jelas mereka memiliki prinsip-prinsip teroris, memiliki ajaran-ajaran terorisme. Tapi entahlah, justru yang paling anti teroris malah dituduh teroris. Demikian pula di Shishan, tokoh-tokoh sufi rapat atau musyawarah menentukan siapa ahlu sunnah. Disimpulkan ahlu sunnah adalah mereka. Dan kemudian seperti biasanya, yang dianggap sebagai teroris dan bakal membuat teror adalah ahlu sunnah. Mereka tuduh dengan julukan Wahabi atau Salafi Wahabi dan sejenisnya. Di Indonesia juga demikian. Selalu terlontar kata-kata yang hampir sama. Dan ini tidak mungkin terjadi kecuali kalau satu guru satu ilmu. Tidak mungkin terjadi kesamaan-kesamaan ini kecuali kalau satu guru satu ilmu. Maka nasihat saya pagi ini kepada seluruh ahlus sunnah yang sampai kepadanya ucapan ini, hendaklah kita siap untuk menghadapi fitnah yang paling besar sekalipun, siap menghadapi ujian-ujian yang lebih berat, lebih berat, lebih berat, lebih berat. Perjalanannya tidak ke bawah, tapi selalu ke atas, semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Mudah-mudahan itu adalah karena semakin tingginya iman. Ujian itu sesuai dengan keimanan seseorang. Semakin tinggi, semakin berat. Semakin tinggi, semakin berat. Fastaqim kama umirt. Kata Allah Subhanahu wa taala pada nabinya, istiqamalah sebagaimana engkau diperintah. Dan dikabarkan pula tentang keutamaannya. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu la takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Mereka-mereka yang berkata Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah, malaikat akan turun atau tatanazzal berturunan, turun sekian banyak malaikat
yang membesarkan hati mereka ahlul haq yang istiqamah. Alla takhafu wa la tahzanu, jangan kalian khawatir, jangan kalian takut, jangan kalian sedih. Abshiru bil jannah, bergembiralah dengan surga yang kuntum tu'adun, yang kalian sudah dijanjikan. Alhamdulillah. Ini istimewa sekali. Yang membesarkan hatinya adalah malaikat. Dan wa awliyaullah, wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala, jelas memiliki kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah. Sehingga Allah menyatakan man adali waliyan dalam hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil haq. Siapa yang berani mengganggu wali-waliku, aku akan umumkan perang kepadanya. Allah yang menantang demikian. Maka introspeksi diri, periksa apakah kita sudah di atas al-haq, di atas tauhid wa sunnah. Kalau sudah terbukti dengan hujjah, dalil-dalil bahwa kita di atas hak tauhid wa sunnah, pegang kuat-kuat. Addu 'alaiha bin nawajiz. Dan jangan khawatir. La takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan bersedih. Dan juga ingat ucapan tadi, siapa yang mengganggu wali-wali Allah, Allah akan umumkan perang pada mereka. Yang membela Allah langsung. Nasihat saya pagi ini berkait dengan itu, bahwa istiqamah itu butuh perangkat-perangkat, memerlukan perangkat-perangkat pendukung istiqamah. Istiqamah butuh ilmu agar jangan ditipu orang. Istiqamah butuh sabar agar jangan cepat putus asa. Istiqamah butuh kawan-kawan, butuh teman. Istiqamah butuh tempat. Istiqamah butuh banyak perangkat-perangkat yang diperlukan agar seseorang bisa istiqamah di atas hak dalam godaan apapun, dalam tantangan dan pertentangan apapun. Walaupun sebesar gunung sekalipun, kalau kita memiliki perangkat-perangkat tadi, kita akan kokoh. Kokoh seperti karang di lautan. Khonifuddin, a'azzakumullah. Butuh ilmu sudah jelas. Karena kadang-kadang godaan itu tidak hanya dengan fisik. Tidak hanya disakiti hatinya atau disakiti badannya. Tapi kadang digoda dengan berbagai macam syubhat. Ucapan-ucapan yang menipu. Tentunya tanpa ilmu kita akan tertipu. Tentunya tanpa ilmu kita tidak tahu kalau itu adalah syubhat. Sehingga akan kita telan mentah-mentah. Apalagi kalau ucapan itu dari orang yang tampilannya tampilan ahlu sunnah, ngakunya ngaku ahlu sunnah, dari kalangan hizbiyin, maka ucapannya dikira ucapan ahlu sunnah. Tanpa ilmu kita nggak tahu kalau itu adalah tipuan. Tapi dengan ilmu kita tahu itu syubhat. Hati-hati. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan. Demikian pula istiqamah butuh kesabaran. Jangan tanya kapan. Jangan tanya kapan kita akan menang, kita akan jaya, kapan kita akan. Apa yang bisa kita kerjakan sekarang, kerjakan sekarang. Apa yang kita bisa lakukan sekarang, lakukan sekarang.
Sedangkan berbagai macam rintangan-rintangan harus dihadapi dengan sabar. Harus dihadapi dengan kesabaran. Karena yang namanya istiqamah perlu pengorbanan. Man talabal hadis aflas. Siapa yang mencari hadis dia akan bangkrut, kata para ulama. Bangkrut dunianya. Ya terbayanglah ya, bagaimana kehidupan para ahlul hadis ya, yang sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu, sibuk dengan ilmu. Tapi mereka mendapatkan sesuatu yang besar, yaitu istiqamah. Walaupun mereka penuh pengorbanan. Meluangkan waktunya, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya untuk talabul ilm, untuk cari ilmu. Demikian pula yang namanya istiqamah memerlukan tempat yang baik, memerlukan kawan-kawan yang baik. Tempat yang baik yang saya maksud adalah lingkungan yang baik, yang mendukung kita untuk istiqamah. Dan sementara saya lihat yang paling baik adalah lingkungan-lingkungan pondok pesantren, lingkungan-lingkungan ahli sunnah, sehingga kita selalu langsung atau tidak langsung terbimbing dengan ilmu. Karena di lingkungan ilmu, sehingga ketika ada sesuatu yang salah sebagai manusiawi banget kalau dia keliru, salah. Tetapi karena di lingkungan ilmu ada saja yang berkata bahwa itu salah. Ada saja yang mengatakan itu keliru, itu enggak sunnah. Itu keuntungannya. Ketika kita di tengah-tengah masyarakat yang bukan terbangun di atas ilmu, itu yang bahaya. Salah pertama tidak ada yang negur, masuk salah kedua masih nggak ada yang negur, salah ketiga, sampai semakin jauh. Ketika sudah ada yang negur, sudah terlalu jauh, sudah sulit untuk balik, sudah susah untuk balik. Maka bersama dengan itu kawan-kawan juga. Beberapa orang mengeluh, minta nasihat. Kenapa saya itu kalau berpegang dengan sunnah begini. Menceritakan berbagai macam kesusahan yang dihadapi. Ternyata apa kesusahannya? Teman-teman saya mencela, teman-teman saya menjauh, teman-teman saya. Saya hanya tersenyum. Mengapa? Karena itu terjadi pada setiap kita. Di perjalanan awal. Kapan itu? Ketika kita masih belum hijrah dalam tanda petik. Saya bilang kepadanya itu sudah mesti terjadi. Dan itu adalah proses untuk berganti teman-temanmu dengan teman-teman yang baru. Maksudnya Ustaz? Tanyakan kepada mereka ahlus sunnah salafin yang ada di sini. Semua pernah mengalami. Ketika dia mulai ngaji, mulai ada perubahan, berpegang dengan sunnah, berpegang dengan ilmu, akan mengalami yang seperti itu. Teman-teman yang mencemooh, sampai teman-teman yang dulu menjauh, datang teman-teman yang baru. Datang teman-teman yang memang sama denganmu di atas tauhid wa sunnah, yang sama-sama berjalan di jalan ahlus sunnah, yang sama-sama berpegang dengan prinsip-prinsip salaf. Oh gitu, siap enggak? Siapkah kamu kalau ditinggal sama teman-temanmu yang sekarang? Berpikir dia. Kalau dia tidak terbawa denganmu, mendapat hidayah, ya otomatis akan menjauh sedikit demi sedikit,
cepat atau lambat pasti akan mengganti dengan orang yang lain nanti mendekat. Setelah itu lewat, sudah selesai masalah itu. Tetapi bukan berhenti ujian, akan datang ujian yang lain yang mungkin lebih berat. Yang kalau kita tanyakan pada orang yang sudah di atasnya juga akan tersenyum. Itu biasa, mesti kamu akan hadapi. Setelah lewat itu selesai, seakan-akan selesai. Akan datang ujian yang lebih berat lagi. Kita tanyakan kepada mereka para ulama, mereka juga akan berkata dengan kalimat yang sama. Itu sudah lumrah. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman tanpa diuji? Ya enggak mungkin. Ahasiban nas an yutraku. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan mengatakan kami beriman, kami berpegang dengan sunnah, kami berpegang dengan tauhid, kami berjalan di jalan salaf, terus dibiarkan tanpa diuji? Am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma yatikum mathalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan belum datang pada kalian ujian-ujian yang berat seperti yang pernah menimpa orang-orang terdahulu? Masathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Ditimpa kejelekan, ditimpa kerugian dan digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. yakni dengan ketakutan-ketakutan. Hatta yaqul ar-rasul wal ladzina amanu ma'ah. Sampai Rasul dan yang bersamanya, ladzina amanu ma'ah, berkata, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah? Berarti sudah puncaknya. Kapan datangnya pertolongan Allah? Mereka yakin akan datang pertolongan Allah. Tapi karena beratnya ujian, mereka bertanya kapan? 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 Ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Innaman nasr ma'as sabr. Yang namanya nasr itu selalu beriringan dengan sabr, dengan sabar. Allah berbicara tentang kemenangan dalam perang, Allah katakan dengan kalimat sabirun. Kalau kalian sekian sabirun, kalau kalian ada mi'atun sabirun, taglibu mi'atain, akan mengalahkan 200. Teruslah ditakfif. Kalau kalian tadinya kalian 200 sabirun, akan mengalahkan 2000. Alfain biidznillah. Syaratnya sabirun. 100 sabirun. Sampai-sampai ada yang menyatakan rahimahullah, kalau enggak salah Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwa sabar itu adalah istiqomah. Gimana ini? Sabar memerlukan istiqomah memerlukan sabar, atau sabar memerlukan istiqomah, atau sabar adalah istiqomah? Sulit dipisahkan. Makna sabar itu adalah kamu tetap dalam keadaan yang baik tadi, dalam keadaan kondisi apapun. Ya berarti istiqomah. Iya, itu sabar. Sabar di atas tauhid sampai mati. Sabar di atas sunnah sampai mati. Sabar di atas agama sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Walaupun menghadapi berbagai macam ujian yang semakin berat, semakin berat, semakin berat. Mudah-mudahan kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan masih di atas istiqamah, masih di atas tauhid wa sunnah. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Ini juga mirip-mirip dengan ayat yang tadi. Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga
Dalam keadaan Allah belum tahu siapa di antara kalian yang berjihad dan siapa yang sabar. Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamu sabirin. Bagaimana kalian mengira bahwa kalian akan masuk surga dalam keadaan Allah belum melihat, Allah belum tahu siapa di antara kalian yang berjihad, siapa di antara kalian yang sabar. Allah Maha tahu, tetapi maknanya ayat ini adalah belum terjadi pada kalian jihad tadi. Allah belum melihat kalian berjihad, belum melihat kalian bersabar. Dan jihad jangan dipandang dengan pandangan sempit. Jangan dipandang dengan pandangan sempit hanya masalah perang, apalagi dengan salah. Perangnya melawan penguasa, itu bukan jihad. Kalau ahlu sunnah bilang jihad, lengkap. Juhdun wajtihadun wajihad. Mengeluarkan juhud, kesungguh-sungguhan. Atau mengeluarkan usaha, itu juhud. Wajtihad, kesungguh-sungguhan. Dan jihad, perjuangan. Wal istiqamah yahtaju atau tahtaju ila hadhihi kullih. Istiqamah memerlukan ini semua. Juhudnya, ijtihadnya, dan jihadnya. Perjuangan. Hati itu ibarat gelas, kata Ibnu Qayyim. Tetapi keanehannya, dia nggak pernah kosong. Hati ibarat gelas tapi nggak pernah kosong. Kalau dia kosong dari keimanan, akan dimasuki yang lain. Selalu begitu. Makanya membahas masalah hati panjang lebar di dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafat. Sehingga kalau kita kurang imannya, kurang rasa takutnya kepada Allah, kurang, akan dimasuki dengan rasa takut yang lain. Akan dimasuki dengan akidah yang lain, akan dimasuki dengan pemahaman yang lain, akan dimasuki dengan sesuatu yang lain. Artinya kalau kita tidak menyibukkan diri dengan yang baik, akan disibukkan dengan yang jelek. Lihat saja, nggak mungkin kosong, selalu terisi. Maka kalau kita penuhi dengan yang baik-baik dalam hati kita, tidak ada tempat untuk kejelekan. Itu batinnya. Zahirnya juga sama. Kalau kita tidak sibuk dengan yang baik-baik, kita akan sibuk yang jelek-jelek. Silakan lihat. Silakan introspeksi diri sendiri. Ketika kita tidak sibuk dengan ta'lim, pengajian, daurah, kita tidak sibuk dengan qiraatul Quran, tidak sibuk dengan zikir dan salat, tidak sibuk dengan menghafal, tidak sibuk, otomatis kita akan sibuk dengan yang jelek. Otomatis. Tidak sama dengan perangkat-perangkat elektronik. Matikan, cabut colokannya, selesai. Mati total. Iya kan? Kalau manusia enggak. Mati total gitu. Enggak. Begitu dia tidak sibuk dengan ibadah, dia tetap bergerak, tetap dia berbuat sesuatu. Apa? Ya yang sebaliknya. Dia tidak sedang berzikir, tidak baca Quran, pasti dia sedang sibuk dengan main game. Itu sudah satu yang sia-sia, sudah kejelekan. Apalagi lebih dari itu, kita nggak berpikir kepada yang baik, berpikirnya pada yang jelek. Nggak berpikir tentang yang baik-baik, akan berpikir yang jelek-jelek. Dan begitu keadaan manusia. Seperti gelas yang kosong, tetapi tidak gelas yang seperti sebuah gelas, tapi nggak pernah kosong. Tidak diisi yang baik, dia diisi yang jelek. Oleh karena itu syaitan dijuluki oleh Allah dengan Al-Khannas. Al-Khannas itu adalah khanasa, yang selalu sembunyi. Ketika
kosong, masuk. Ketika dia sibuk dengan yang baik, sembunyi lagi. Silakan lihat tafsirnya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Kita berlindung pada Allah, Rabb manusia, sembahan manusia, raja manusia, dari bisikan-bisikan al-khannas. Siapa al-khannas? Syaitan. Yang selalu sembunyi, menunggu dan menunggu. Kalau kalian membuka kesempatan untuk syaitan masuk, dia masuk. Begitu kalian ingat Allah, berzikir, ngaji, menjauh lagi. Begitu kosong, masuk lagi. Hati-hati. Berarti istiqomah memerlukan kesibukan-kesibukan di atas sunnah agar penuh gelasnya. Syaitan memasukkan apa? Kamu sedang sibuk. Sibuk ngurusi pondok pesantren, sibuk ngurusi anak-anak santri, sibuk ngurusi daurah, sibuk ngurusi. Gak sempat mereka. Syaitan gak sempat masukkan apapun karena kita sibuk. Itu tempat yang baik, butuh kawan-kawan yang baik, butuh kesibukan yang baik. Mudah-mudahan wasiat saya supaya gak kesana kemari. Wasiat ini kita khususkan lagi pada yang lebih khusus, yaitu perkara yang terakhir saya bahas, bahwa kita perlu untuk menyibukkan diri dengan perkara yang baik. Ta'awun dalam dakwah. Sibukkan diri dengan ngaji, sibukkan diri untuk kesibukan-kesibukan yang bermanfaat, yaitu ta'awun dalam dakwah. Wallahi demi Allah saya katakan bahwa ini adalah perangkat yang sangat besar untuk menjaga keistiqomahan seseorang. Karena saya sudah menyaksikan sekian banyak kejadian. Begitu seseorang mundur dari dakwah, hilang, berubah, menyimpang, ganti. Haluannya sudah berubah jauh. Walaupun mungkin dia berpikir dia masih merasa tidak apa-apa, tidak berubah, tapi kita yang melihat berbeda. Karena perubahannya kadang sedikit demi sedikit. Tetapi kita melihatnya setelah sekian bulan. Loh, si bulan sekarang kok begitu ya? Iya. Sudah tidak ada lagi sinyal-sinyalnya, sudah tidak ada lagi pemantaunya, sudah tidak ada lagi pengamannya, hilang semua, lepas semua. Harusnya kalau partai berkurang, nyala lampunya, titit nyala, partai berkurang. Begitu ada kerusakan ini, ada tanda ini, kan begitu. Ini tidak ada semua. Bagaimana dia tahu? Bagaimana dia akan merasa kalau dia sudah berubah, berkurang? Tidak ada yang tahu. Sebab yang negur tidak ada, kesibukan itu tidak ada. Apalagi lingkungannya juga tidak mendukung. Maka dia berkurang tanpa sadar, tanpa ada yang memberitahu. Begitu dilihat setelah sekian lama, sudah jauh sekali. Assalamualaikum, sudah jauh sekali. Maka barakallahu fikum, hendaklah kita istiqamah di atas dakwah. Hendaklah kita sibukkan dengan ibadah, dengan zikrullah. Kita sibukkan dengan ta'awun alal birri wa taqwa. Kita sibukkan dengan perkara-perkara yang seperti itu. Mudah-mudahan dengan itu kita akan selalu terjaga keistiqamahan kita dan mewujudkan perintah Allah Subhanahu wa taala, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslimin. Wassallallahu taufiq wal afiyah. Wa sallallahu ibadah wa rahmah. Wa nasallahu inayah wa taufiq.
Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.